Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita di Fisika Dasar 2 ya. Insya Allah ini materi terakhir setelah electricity, listrik, kemudian magnetisme. Nah, kita akan gabungkan jadi elektromagnetisme ya. Oke, ini gambar dihasilkan dari pengambilan citra dengan 3 spektrum gelombang elektromagnetik yang berbeda ya. Ini inframerah. Oke. Ini cahaya tampak atau visible. Yang ini sinar X. Oke. Terhadap objek yang sama ya. Kira-kira mana yang pernyataan yang benar? 1. Radiasi inframerah memiliki lambda yang terbesar sehingga energinya paling tinggi. 2. Medan magnet pada radiasi sinar X ini lebih kuat dibandingkan medan listriknya sehingga mampu melihat organ dalam dengan jelas. 3. Ketiga jenis radiasi tersebut adalah gelombang elektromagnetik, hanya saja memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda. Nah, mana nih yang tepat? Kita akan bahas di pertemuan kali ini. Oke. Nah, kita sudah belajar tentang electricity dan magnetisme. Kita akan sedikit berbalik ke sana. Ya. Yang pertama tentang kelistrikan. Waktu kita menghitung medan listrik, kita ketemu yang namanya hukum Gauss. Ya. Hukum Gauss bilangnya bagaimana? Bahwa ketika saya memiliki kurungan, nah kita kembali lagi bahwa medan listrik kita gambarkan sebagai garis-garis yang keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Ya. Nah, kemudian kita bicara yang namanya flux medan listrik. Flux medan listrik apa? Ya, garis-garis medan listrik yang menembus permukaan area tertentu. Ya. Jadi kita integralkan sepanjang luas permukaan A ya, jadi integral dari E dA. Oke. Jadi misalnya saya memiliki kurungan ini, luas penampangnya ya 6 cc kubus ini, kemudian saya dapatkan bahwa 3 garis keluar dari permukaan tersebut. Artinya bagaimana? Artinya bahwa kalau kita dapat definisi bahwa garis gaya listrik ini keluar dari muatan positif dan masuk ke negatif, berarti di dalam kurungan Gauss ini, saya ini pasti ada muatan positif 3 ya, sehingga garisnya keluar 3 ya. Sebaliknya kalau saya memiliki misalnya seperti ini ya, misalnya dua garis medan listrik masuk dan 2 keluar. Kira-kira saya memiliki berapa muatan di dalam? Ya pasti 0 ya. Karena 2 masuk dan 2 keluar. Artinya di dalamnya pasti tidak ada benda yang bermuatan listrik. Oke. Nah, ini kita rumuskan sebagai bahwa flux medan listrik pada area tertentu itu sebanding dengan muatan yang berada di dalamnya ya. Berapa banyak muatan listrik yang ada di dalamnya. Oke, dibagi dengan permitivitas ruang hampa, Q dibagi epsilon. Nah, ini kita sudah pelajari di hukum Gauss. Kita ambil sebagai persamaan pertama ya. Nah, kalau persamaan pertama ini kita aplikasikan untuk medan magnet bagaimana? Ini misalnya di sini ya. Medan magnet juga didefinisikan sebagai keluar dari kutub utara dan masuk ke dalam kutub selatan ya. Jadi nah perbedaannya di sini. Kalau medan magnet ini misalnya saya kurungi sini ya, ada kurungan Gauss, berarti kan ada 3 garis yang keluar dari sini ya. Berarti di dalamnya ada apa? Apakah ada kutub utara? Nah, tidak seperti itu ya, karena ini dari S masuk juga 3 ke U ya. Jadi 3 masuk 3 keluar. Oke. Nah, berbeda untuk medan listrik, medan magnet ini kita tidak pernah bisa memiliki, misalnya di sini hanya ada muatan positif, bisa ya memungkinkan. Ini misalnya keluar 3 masuk 2 kan, berarti di dalam ada positif 1. Atau kalau yang masuk 2 yang keluar tidak ada, berarti di dalam kurungan ini saya pasti punya minus 2 ya. Atau masuk 2 keluar juga 2, berarti di dalamnya ini 0 ya.
tidak ada muatan listrik. Ini untuk medan listrik. Kalau medan magnet ternyata tidak bisa. Semua medan yang masuk menembus ruangan tertentu dia pasti akan keluar melalui permukaan yang lain. Contohnya tadi kita buka. Maka hukum Gauss untuk medan magnet selalu 0. Yang di dalam ini selalu 0 karena jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Jadi selalu 0, tidak bisa. Ini indikasinya apa? Bahwa hasilnya selalu 0 ya. Artinya apa? Artinya tidak ada sesuatu yang kita sebut sebagai monopol. Kalau di listrik kan ada ya, muatan, kita mempunyai muatan positif saja atau negatif saja. Tetapi di magnet tidak bisa, kita cuma punya kutub utara saja atau kutub selatan saja ya. Selalu ada bersamaan ya, bahwa di situ ada kutub utara dan selatan. Sehingga ketika kita kurungi dalam sebuah kurungan Gauss, ya sini masuk 2, dari utara juga akan keluar 2. Magnetnya kita perpanjang atau perkecil lagi menjadi lebih kecil lagi, tetap akan menjadi kutub utara dan kutub selatan. Ini masuk 1, keluar 1. Nah, karena itu hukum Gauss untuk magnetisme selalu B integral BdS sama dengan 0. Bisa dipahami ya. Nah, ini kita jadikan persamaan kedua. Kemudian kita juga belajar hukum Faraday ya, hukum Faraday atau yang kita kenal dengan GGL induksi, hukum Faraday. Bahwa ketika kita membuat fluks medan magnet dan magnet dan ada kumparan ya. Nah, ini ketika kita gerakkan si magnetnya ini terhadap kumparan, maka ada perbedaan fluks terhadap waktu. PA cos theta per dt. Maka ternyata di solenoid akan dihasilkan gaya gerak listrik atau voltase. Kita sebut sebagai hukum Faraday. Nah, secara matematis kita tuliskan seperti ini ya. Jadi perubahan fluks pada sebuah kumparan akan menghasilkan voltase. Voltase fisika dasar 1 bagaimana? K Q per R. Nah, kalau voltase kalikan diintegralkan terhadap R, maka dia menjadi apa? Nah, ya. Jadi medan listrik itu apa sih? K Q per R kuadrat. Jadi medan listrik kalikan R ini lintasannya, panjang lintasan, maka menjadi voltase. Kalau kalikan R kan R-nya hilang 1, menjadi voltase. EDS ini voltase. GGL induksi dihasilkan oleh perubahan fluks medan listrik. Perubahan fluks medan magnet akan menghasilkan medan listrik. Jadi kita bisa tuliskan hukum Faraday atau GGL induksi persamaan 3 ini. Perubahan fluks medan magnet terhadap waktu akan menghasilkan medan listrik pada lintasan tertutup yang dilingkupinya. Nah, ini kita sudah dapatkan. Biasanya kan nature ini kan bersifat simetris. Kalau perubahan fluks medan magnet menghasilkan listrik, kira-kira mungkin nggak ya perubahan fluks medan listrik akan menghasilkan magnet? Dan ternyata memang iya. Kita kenal dalam eksperimen Ampere, hukum Ampere. Bahwa perubahan fluks medan magnet B kali ds ini selain dihasilkan oleh arus yang mengalir pada kawat μ0I bisa juga dihasilkan oleh fluks yang berubah. Kita ingat kasusnya pada kapasitor. Kapasitor kan tidak ada arus yang mengalir di antara dielektrik tadi. Tetapi yang ada adalah perubahan fluks medan listrik. Misalnya pada saat pengisian berarti medan listriknya semakin kuat, atau saat pengosongan medan listriknya semakin kecil. Karena artinya ada perubahan fluks medan listrik terhadap waktu. Jadi ternyata perubahan fluks medan listrik terhadap waktu juga menghasilkan efek yang sama. Seakan-akan arus listrik yang mengalir, yaitu menghasilkan medan magnet. Ini kita kenal sebagai hukum Ampere. Kita beri nama persamaan 4. Nah, jadi 4 persamaan ini
menggambarkan behavior, perilaku listrik dan magnet secara komplit, ya. Nah, kita sebut sebagai persamaan Maxwell. Oke. Jadi satu adalah hukum Gauss, integral E dA sama dengan Q per epsilon 0. Yang kedua adalah hukum Gauss untuk medan magnet, BdA sama dengan integral BdA sama dengan 0. Kemudian yang ketiga ada hukum Faraday, integral EdS sama dengan minus d flux magnetik per dt. Dan terakhir adalah hukum Ampere, di mana integral BdS sama dengan mu 0 I plus mu 0 epsilon 0 d flux elektrik per dt, ya. Nah, ini dirangkum menjadi sebuah persamaan yang kita sebut sebagai persamaan Maxwell, ya. Jadi tidak kaget ya kalau orang ngomong tentang persamaan Maxwell apa ya. 4 itu, ya, merangkum sifat-sifat listrik dan magnet, ya. Oke, beberapa textbook menjelaskannya dalam bentuk divergen dan curl, ya. Divergen dan curl ini bentuknya segitiga terbalik ini, ya. Div itu adalah segitiga terbalik dengan titik dot product, ya. Dan curl segitiga terbalik dan cross, ya. Ini namanya cross product. Masih ingat ya? Fisika dasar 1 dot product dan cross product apa? Nah, kita akan sampaikan secara sederhana. Sederhananya adalah ini digunakan untuk membantu kita memahami lebih enak, ya, karena dijelaskan dalam bentuk vektor field, ya, medan vektor. Jadi misalnya medan magnet dan medan listrik ini enak digambarkan sebagai vektor field. Contohnya ini listrik, ya, muatan positif, garis-garis medan listriknya keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Misalnya seperti ini, ya. Nah, apa sih yang dimaksud divergen, ya? Oh ya, segitiga terbalik ini namanya nabla. Ya, kalau segitiga biasa namanya delta. Divergen adalah tendensi sebuah flux, ya, sebuah medan vektor ini untuk memancar. Nah, contohnya seperti ini, ya, memancar dari sebuah titik pusat, ya, memancar keluar. Kalau Anda ibaratkan Anda bisa menghidupkan keran air, ya. Keran air ketika ngocor itu kan menyebar ke segala arah, ya. Nah, ini kita sebut sebagai divergen positif, ya, tendensi untuk menyebar atau bersifat memancar, bersifat sebagai sumber, atau mengumpul, bersifat sebagai drain. Ini ibaratnya seperti kita punya kolam renang atau kolam, kemudian kita buka sumbatan bawahnya, ya. Jadi kan air keluar di situ, artinya air yang dari segala arah dia bergerak ke drain tersebut, ya, bersifat sebagai drain pada suatu titik. Maka muatan listrik atau medan listrik ini kita bisa gunakan analogi ini, ya. Jadi muatan positif atau muatan negatif itu pasti bersifat tadi menyebar atau menutup. Maka persamaan Maxwell yang pertama sering dituliskan seperti ini, ya. Divergen dari E sebanding dengan Q per epsilon 0, ya. Dan kita lihat saja tinggal di sini. Kalau misalnya kurungan Gauss-nya kita pakai di sini, ya. Nah, berarti divergen dari E adalah kecenderungan garis medan listrik ini memancar keluar, artinya akan menembus permukaan sebanding dengan muatan listrik yang dilingkupinya, ya. Kalau ini positif, ya, artinya keluar dari permukaan, dia bersifat sebagai sumber, berarti yang dilingkupinya adalah muatan positif, ya. Demikian juga kalau saya pakai di sini nih kurungan Gauss, ya, ternyata dia tendensinya negatif, divergennya negatif, masuk ke sini, artinya muatan yang dilingkupinya adalah pasti bermuatan negatif. Atau kalau saya ambil di sini, ya, oh ternyata yang masuk 2 atau 3 misalnya, ya, yang keluar juga 3. Oh, berarti di sini 0, tidak ada muatan listrik yang dilingkupi oleh kurungan Gauss ini, ya. Jadi bisa disebutkan seperti ini, ya. Paham, ya? Ini biar tidak kaget nanti kalau ketemu div dan curl, ya. Ini salah satu penggambaran lain dari persamaan Maxwell saja, ya. Nah, kalau untuk medan magnet bagaimana? Nah, ini medan magnet ini kan biasanya tidak ada berdiri sendiri, tidak ada yang
berdiri sendiri nih, kutub utara sendiri, kutub selatan sendiri tidak ada ya. Jadi kutub utara maupun kutub selatan itu selalu jadi satu ya. Jadi nah ini dalam satu magnet di sini ya. Jadi kalau saya pakai kurungan ini, nah ini menjadi kutub utara, ini menjadi kutub selatan ya. Jadi yang masuk adalah satu berapa? Gimana? Misalnya maaf, kurungannya salah ya. Jadi semuanya ini menjadi magnet ya, tidak terpisahkan antara kutub utara dan kutub selatan. Tidak bisa seperti muatan listrik yang bisa muatan positif dan negatif berdiri sendiri. Tapi dalam magnetisme ini jadi satu ya. Ini bagian utara dan bagian selatan. Oke. Maka saya lingkupi yang masuk, jumlah yang masuk dan jumlah yang keluar selalu sama. Oke. Maka divergen dari B sama dengan 0 ya. Penggambaran lain dari hukum Gauss untuk magnetisme. Oke, paham ya? Nah, kalau yang 3 dan 4 bagaimana? Nah, ini terkait dengan curl. Apa itu artinya? Tendensi sebuah flux medan vektor ini untuk berotasi, untuk memutar ya, pada suatu titik. Oke. Nah, ini kita lihat di sini. Ini medan magnet ya. Kalau ada arus listrik, ini kita ambil di sini arus listrik, tanda silang ini artinya dia mengalir ke dalam buku, ya, mengalir ke dalam layar. Maka kita bisa gunakan tangan kanan. Okay. Kalau ada arus listrik I yang arahnya ke dalam, maka medan magnet di sekitarnya pasti kayak seperti ini ya. Okay. Nah sama, ini jadinya ada ketika ada medan magnet yang berbentuk curl positif. Ya, pasti ada arus listrik yang mengalir, yang dilingkupinya ya, atau perubahan flux medan listrik yang dilingkupinya di sini ya. Ini curlnya positif ya. Kalau curl negatif ya ini arah kebalikan. Oke, itu arah menuju ke kita, menuju ke sana. Tapi arusnya keluar dari kertas ya. Pasti ada medan magnet di sekitarnya. Oke. Nah, jadi curl negatif ini pasti ada arus yang keluar dari sana. Okay. Nah, ini kita sebut sebagai cross product. Kenapa cross product? Karena hasilnya adalah sebuah vektor. Ya. Jadi ini vektor yang arahnya ke datar 2 dimensi. Sedangkan vektor hasilnya adalah tegak lurus terhadap vektor awalnya. Okay. Nah, ini kan cross product. X cross dengan Y, hasilnya Z. Ya. Maka curl ini menghubungkan seperti itu ya, antara E dengan B. Artinya antara E dan B itu selalu bersifat tegak lurus ya. Kalau E arahnya memutar ke sini, pasti B-nya ke sana atau ke sini ya. Kalau B arahnya memutar, pasti yang tegak lurus dari B tadi adalah arah dari E ya. Jadi B dan E itu selalu tegak lurus satu dengan lainnya ya. Ini tambahan untuk persamaan Maxwell 1, 2, 3, 4 tadi. Oke. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut?